Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendra Komik. Hari ini saya mau bahas sebuah HP yang ya chipsetnya itu lagi, tapi kali ini tetap menarik banget. Apa itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Ya ngapain ya saya perlu tebak-tebakan ya HP apa itu, padahal udah jelas-jelas di judulnya ini adalah smartphone dari Infinix terbaru, yaitu Infinix Note 40. Bukan seri yang Pro ya, karena saya yang seri Pro pertama lebih mahal, terus dia layarnya curve, dan saya masih tim layar datar. Ya curve memang bagus sih, cuma layar datar tuh lebih relate untuk penggunaan sehari-hari gitu ya, lebih memberikan kenyamanan di keseharian aktivitas kita. Dan di sini ada Infinix Note 40 yang kalau kemarin harganya ya ada di 2,5 ya, dan sekarang kalau cari di harga normalnya udah di 2,8 kayaknya. Dan ini saya beli di Shopee, dapat di harga 2,5an, tapi dapat koin, jadi koinnya ada di 100 ribuan, jadi harganya yang saya dapat ada di 2,4 jutaan. Helio G99 lagi, tapi ini nggak jelek sih, karena dalam box pembeliannya Infinix selalu baik hati dan tidak ditahan-tahan ya, dikasih semuanya komplit, jadi kita nggak perlu cari apa-apa lagi. Di dalam boxnya kamu bisa dapat stiker, SIM ejector, kitab-kitab, terus juga ada kupon Mobile Legends yang bisa kamu redeem, tapi katanya cuma dapat apa itu border yang nggak terlalu penting juga sih. Selain itu kamu juga masih dapat tempered glass. Walaupun di dalam inboxnya kamu nggak dapat screen protector yang terpasang di dalam layar, tapi kamu dapat tempered glass yang belum terpasang di layar. Ya mending kamu pasang aja ya. Karena kalau di layarnya di sini saya kurang tahu sih perlindungannya pakai apa. Walaupun di GSM Arena ditulis Gorilla Glass. Selain itu kamu juga masih dapat hard case di sini. Ya hard case ya, bentuknya keras, bukan yang kayak jelly atau karet-karet. Warnanya juga matte agak bening gitu kan. Dimana ada fitur MagSafe-nya di sana. Nah, kenapa ada fitur MagSafe-nya? Karena di dalam casing itu ada kayak semacam magnet. Dan magnetnya bisa kamu tempelin power bank yang mendukung wireless charging. Dimana, nah ini gilanya ya. Ini gilanya Infinix Note 40, dimana kamu beli seharga 2,5 lah flash sale-nya ya. Kamu include dapat power bank yang bisa ngecas wireless ke smartphone ini, yang mendukung wireless charging juga. Ini wah gila sih, serius ini tuh gila sih. Oke, tapi jangan lupa ya, selain itu di dalam box pembelian kamu masih dapat kepala charger 45 watt beserta kabel Type A to Type C yang ujung-ujungnya oranye ya, kayak kabel dari Xiaomi gitu. HP harga segini ya, udah dapat kepala charger, segala aksesorisnya, hard case ya kan, udah dapat tempered glass juga. Masih dapat power bank. Power banknya juga bisa pakai wire, bisa pakai wireless. Jadi kalau kamu mau pakai power banknya ya, kamu tinggal tempel aja di sini. Tapi kalau kamu mau beneran nempel, hard case-nya harus dipasang baru bisa nempel. Itu nanti bisa beneran nempel kuat banget. Kalau tanpa hard case dia cuma nempel, tapi nggak begitu kuat. Jadi kalau kamu angkat gini jatuh dia. Kalau mau repot dikit, tempelin ring aja di sini, langsung tempel aja. Langsung bisa jadi kayak MagSafe-nya iPhone ya. Jadi nggak perlu bergantung dengan casingnya. Tapi ya in the end, dalam box pembelian ini komplit, pelit. Nggak kayak merek sebelah yang pelit. Bayangin di merek sebelah kamu cuma dapat kabel charger doang coy. Serius kan? Ini daunnya melimpah. Ini bikin happy banget sih, serius. Jadi buat saya pribadi, pertama kali saya lihat Infinix Note 40 ini, yang saya lihat tuh malah bonusannya. Ini kayak beli power bank gratis smartphone, rasanya gitu. Karena tahu sendiri kan, MagSafe-nya dari Apple yang power bank juga yang bisa ngecas itu harganya mahal banget. Dan untuk HP harga 2,5 juta ini yang saya dapat, itu udah dapat include free. Damn. Oke, waktu dibuka di sini ada Infinix Note 40 dengan desain seperti ini ya. Wujudnya sih masih mirip-mirip kayak Infinix Note 30 Pro tahun lalu ya kayaknya ya. Tapi saya tidak bisa membenci desain seperti ini karena desainnya
dieksekusi dengan baik sekali. Di sini yang saya ambil warna Titan Gold 8/256. Di bagian back covernya ini lembut banget. Kayaknya sih nggak tahu ya ini kaca atau plastik ya. Cuma saya rasa kok feel-nya seperti plastik. Dan di sini sangat lembut banget dengan matte finish ya. Jadi kayak ada pasir-pasirnya. Jadi sidik jari kamu tidak akan menempel di sini, tidak akan mudah menempel di sini. Paling ya nempelnya di bagian frame bump kameranya yang di finishing glossy di sini. Ini kayaknya juga plastik sih. Cuma finishingnya mengkilap seperti kaca. Dari tampilannya jelas ini warna yang mewah banget ya, Titan Gold ini. Apalagi ada action pelangi-pelangi dikit yang bikin warna itu nggak sekedar cuma emas yang membosankan gitu. Bagus, manis tapi nggak kelihatan terlalu cewek-cewek banget gitu. Saya suka. Ada logo Infinix kecil di sini dengan balutan frame plastik yang di finishing catnya secara metalik. Jadi ini framenya plastik, tapi dia dicat beneran kayak metal, kayak stainless steel gitu kan. Tapi kalau kamu lihat dan kamu pegang, ini udah kelihatan sih, ini cuma plastik yang dicat mengkilap aja. Ya, saya tidak bisa komplain. Walaupun kelihatan kayak plastik banget dan mudah ngecap sidik jari, saya rasa ini finishing yang bagus ya, karena cocok dengan bump kameranya dan warna Titan Gold-nya. Jadi, untuk desain, saya suka banget Infinix Note 40. Di bagian atas ada speaker, jadi di sini dual stereo speaker ya, dengan tulisan JBL Sound by JBL, ada lubang mic juga. Lalu di bagian bawah ada speaker lagi, speaker utama, dan ada port Type-C, lubang mic, dan SIM tray yang hanya dual SIM aja. Jadi yang absen di seri Infinix Note 40 adalah ketidakadaannya lubang audio jack dan SD card slot. Jadi itu yang perlu jadi catatan di sini. Cuma buat saya yang udah punya headset Type-C rasanya nggak terlalu masalahin hal seperti ini ya. Dan untuk 256 saya rasa ini sudah cukup sih. Jadi nggak perlu pakai SD card lagi kalau saya. Di bagian sisi kiri sepi, nggak ada apa-apa. Bagian kanan ada volume rocker dan tombol power. Selain itu di sini layarnya juga udah oke banget. Pakai layar AMOLED dan fingerprint in display. 120 Hz dengan resolusi Full HD+. Bayangkan. Gila. Di sini layarnya kelihatan tajam banget, kelihatan sharp banget. Serius, sharp pakai banget. Terus warnanya di sini sangat vivid parah. Sampai saya kira ini kayak layar-layar Samsung tahun lalu ya, yang harus saya buat ke mode alami biar tidak terlalu vivid. Nah, tapi ketika saya masuk ke settingan layar ya, ternyata ini udah settingan standarnya. Jadi, wow, ini bagi kamu yang suka layar vivid buat nonton film, ini vivid banget, pasti kamu suka. Touch responnya bagus, refresh rate-nya juga oke, ada di 120 Hz, jadi dibuat scroll kanan kiri udah enak banget, atas bawah asik. Udah gitu juga mendukung fingerprint in display. Gila sih, di HP harga 2 jutaan tengah ini, 2 jutaan kecil udah pakai fingerprint in display. Udah gitu di sini kameranya juga masih memakai punch hole untuk bagian selfie-nya. Jadi nggak ada kelihatan murah-murahnya lah di bagian sini. Apalagi bezelnya yang tipis parah. Dan ada fitur Dynamic Island yang bisa kelihatan waktu ada beberapa notif seperti waktu ngecharge. Di kamera depan ada di 32 megapiksel dan di kamera belakang ada di 108 megapiksel. Walaupun ini kelihatan bulat-bulatnya banyak, tapi jangan terjebak, kameranya anggap aja cuma ada satu aja, 108 megapiksel. Hasilnya bagus sih, walaupun di kamera main kameranya ya nggak ada OIS, tapi hasilnya bisa menajamkan hasil foto-foto tangan kita yang bergetar, yang tremor kayak tangan saya ini. Hasilnya bagus banget dan saya lihat dari post processingnya sangat unggul banget seperti Infinix yang pernah saya coba dahulu, yaitu Infinix Zero 30. Ya, saya lihat hasil dari foto-fotonya, saya jadi inget Infinix Zero 30 yang memang temanya adalah sebuah smartphone dengan keunggulan kamera yang ciamik gitulah. Nah, tapi saya merasa hal itu bisa hadir di sini juga. Jadi, wah gila sih. Kehadiran ini bisa mengkill Infinix Zero 30 yang bisa saya bilang adalah smartphone dengan Helio G99 dengan hasil kamera foto dan video terbaik. Dan di sini hadir dengan harga yang lebih murah lagi. Gila sih, saya nggak tahu ya, ini Infinix cari untungnya gimana sih. Ini masih sebuah misteri yang sulit untuk dipecahkan. Seolah-olah seperti ini Helio G99-nya nggak ada harganya gitu. Udahlah, kasih buat lu aja free gitu.
Dibuat rekaman video, kalau kamu mau stabil, ini bisa diaktifkan ya kestabilannya secara manual, ada di 1080 30 fps. Untuk 60 fps-nya ada tanpa kestabilan. Lalu ada resolusi 2K juga yang ya penting nggak penting sini sih, tapi oke lah ada 2K gitu ya untuk detail yang lebih. 1080 30 fps dengan kestabilan yang aku nyalain. Hasilnya seperti ini kalau dibawa jalan ya malam-malam. Dan ini hasil perekaman 1080 30 fps. Kalau 60 fps dia goncang-goncang, nggak ada IIS-nya. Dan waktu saya lihat di sini serasa tidak 30 fps sih. Dan ini adalah perekaman 1080 30 fps di kamera utama Infinix Note 4. Untuk performanya sendiri di sini pakai Helio G99 dan ya udah tau lah ya Helio G99 Antutunya 400 ribuan, ini chipset cuma 4G aja, nggak ada 5G-nya. Tapi walaupun Infinix dan Transsion Holding terlalu banyak ngeluarin chipset Helio G99 di smartphone mereka, saya bilang Helio G99 adalah chipset terbaik 4G saat ini kalau kamu pengen cari HP yang ngirit. Jadi walaupun dia murah ya, mungkin bukan murah sih, cuma emang Infinix ngeborong semua chipset Helio G99 jadi kelihatan murah gitu ya. Chipset ini baik banget dari performa, dari suhu, dari kestabilan, dari pemakaian battery life-nya. Chipsetnya ini sangat oke sih, saya suka banget ya. Dia tidak semewah chipset Naga seri 8, seri 7 gitu kan, Dimensity seri 8000 enggak, tapi dia tuh dipakai itu udah pas aja. Ini adalah standar minimal yang sangat amat baik di tahun 2024 ini. Dan kalau kalian menengok Mobile Legends di Infinix Note 40 ini, sama seperti yang ada di Poco M6 Pro, dia udah terbuka grafiknya ultra dengan refresh rate super di 90 fps. But in the end, sama seperti yang di Poco M6 Pro juga, ketika main ngelock di 60 fps. Ya, I don't know why ya, kayaknya untuk yang seri Helio G99 Ultimate sama Helio G99 Ultra nih mungkin perlu update untuk Mobile Legends-nya ya, biar bisa beneran jalan 90 fps. Ya, kita tunggu aja ya. Terus juga untuk PUBG juga sama seperti di Poco M6 Pro yang pakai Helio G99, cuma mendukung settingannya Smooth Ultra. Ya, untuk settingan seperti itu nggak ada masalah sih, kamu mau pakai gyro juga aman, dibuat nembak-nembakan juga enak, cuma ya sayangnya cuma 40 fps, padahal secara SoC Helio G99 ini saya yakin mampu banget jalanin smooth extreme. Ya, tapi ini namanya kena sistem kasta guys, untuk chipset bawah mungkin nggak akan dibukain sampai PUBG mungkin ngasih settingan yang lebih tinggi kayak 120 fps di HP-HP mid mungkin ya. Dari performa oke, dari kamera oke, dari battery life oke. Ya, saya rasa ini whole packagingnya udah bagus banget. Infinix Note 40, apalagi dia masih ada lampu di sini ya, lampu RGB namanya Active Halo Lightning. Nah, lihat di sini udah menyala-nyala ya di sini ya. Dan ini lampunya bisa memberikan notif ketika kamu nge-charge atau ada notifikasi, ini juga bisa, dan bisa disetting banyak sih di sini sih. Jadi bisa telepon masuk, notifikasi, charging, game, musik, terus juga voice assistant, startup juga. Dan pilihan warna dari Active Halo Lighting ini banyak banget, bisa kamu cek sendiri ya di sini ya. Itu asik banget, keren lah. Ini sebuah gimmick ya, cuma gimmick aja, tapi siapa yang mau nolak gimmick sebagus ini gitu kan. Selain itu di sini Infinix Note 40 kamu juga memiliki fitur NFC. Alah, NFC mah biasa bang. Tapi NFC-nya kali ini bisa ngopi ID card kamu. Jadi buat kamu yang kerja di kantor yang harus ngetap ID card kamu di mesin absensi, atau kamu udah pakai apartemen kunci yang pakai kartu aja NFC RFID, nah itu kamu bisa copy ke dalam sini ya. Ini fiturnya yang saya lihat di Vivo dulu dan udah mulai turun ke kayak Realme juga, dan ini turun ke HP 2 jutaan, gila gak sih? Ini akan membantu kamu membawa kunci kemana-mana ya, nggak perlu repot bawa kartu, misalnya kartu ketinggalan, kamu bisa pakai HP, tinggal di tap aja, kamu bisa masuk. Memudahkan hidup. Ada juga fitur bypass charging yang jarang ke notice, tapi ini ada loh buat kamu yang suka ngegame lama-lama, ini akan sangat membantu umur baterai kamu. Lalu juga di settingan hotspot and connection ini ada menu PC connection ya, dimana kamu bisa ngonekin HP kamu ke PC atau laptop. Ya memang sih harus install aplikasi dulu ya, tapi ini bisa loh, dan udah dipikirin sama pihak Infinix loh. Ini tuh ini gimana ya? Jadi Infinix Note 40 ini buat saya pribadi ini memang HP murah, harganya cuma 2 jutaan aja. Kayak apa ya? Enteng banget gitu lah. Tapi yang saya lihat di dalamnya di sini kok luar biasa banget.
fitur-fitur unggulan kayak NFC, bisa ngopi RFID, terus juga ada Hello Lightning tadi yang untuk notifikasi, ada Dynamic Island-nya, hasil kamera yang ciamik banget untuk foto, post processing-nya terbaik di seri Helio G99, gak ada yang ngalahin deh kayaknya. Helio G99 dengan kamera terbaik, sama seperti di Infinix Zero 30 yang lalu. Terus juga layarnya cakep, vivid, tajam, 120Hz, fingerprint in display, double stereo speaker by JBL, masih ada wireless charging, dan dapat max charge-nya, power bank yang bisa langsung tempelin aja, walaupun harus pakai casing, tapi ini tetap keren banget untuk sebuah whole packaging smartphone harga 2 jutaan. Ya, saya dapatnya 2,5 ya. Jadi untuk harga 2,5, gila ini worth it parah. Saya tidak bisa mencela lagi, walaupun nggak ada kamera ultra wide, kekurangannya nggak ada lubang audio jack, nggak ada SD card. Tapi saya rasa harga segini dan apa yang diberikan, saya tidak bisa menghujat. Jadi saya rasa ini HP terbaik Helio G99 di harga 2 jutaan. Dan ya segitu aja reviewnya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Ini gila sih, gila parah. Infinix Note 40. Chipsetnya gitu-gitu aja sih, tapi ya eksekusinya dan item yang diberikan, wah sedekah banget lah inilah.